Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin, NIM 211968. Di sini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan TKM atau MMT, Manajemen Mutu Terpadu, guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah TKM. Jadi masalah yang pertama yaitu mengapa sih mahasiswa PAI itu perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu? Maka kita ketahui dulu apa itu TKM ya. Bahwa TKM itu merupakan strategi dan proses untuk mengolah perusahaan atau organisasi atau lembaga atau institusi atau sekolahan ya sebagai suatu sistem terintegrasi atau sistem tergabung dalam prinsip-prinsip, kemudian metode dan praktek yang terbaik, yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi atau sekolahan untuk mengejar keunggulan dalam semua hal yang mereka kerjakan di bawah kepemimpinan atau di bawah manajer atau di bawah kepala sekolah jika itu di sekolahan, dan komitmen manajemen puncak. Kemudian hal itu didukung oleh pendidikan dan pelatihan, komunikasi terbuka, manajemen perubahan, penilaian diri secara berkala, dan struktur yang mendukung sistem dan sumber daya yang memberdayakan karyawan melalui keterlibatan mereka ya untuk meningkatkan kinerja mereka sebagai tim atau sebagai struktur ya yang sesuai dengan struktur yang ada di sekolah atau di lembaga tersebut guna menyajikan produk dan layanan yang terus-menerus meningkat. Artinya produk yang dihasilkan itu bukan hanya produk yang biasa-biasa saja, artinya harus ada peningkatan dari masa ke masa. Nah, melalui proses pendekatan ini, budaya TKM dapat dibangun guna memenuhi dan melampaui persyaratan internasional dan internal dan eksternal ya, dengan biaya terendah guna meningkatkan kinerja organisasi pada semua bidang seperti hasil layanan, hasil finansial, kemudian hasil pemasaran, hasil operasi, hasil sosial, hasil pelanggan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam manajemen mutu terpadu, itu tujuannya untuk membentuk produk yang dulunya biasa-biasa saja menjadi produk yang memiliki kualitas. Seperti halnya pada siswa ya, karena ketika siswa belum masuk ke dalam sekolah itu bermacam-macam jenis, bermacam-macam kepintaran, bermacam-macam berbagai hal yang dimiliki siswa. Nah, tujuan dari TKM itu untuk menyamaratakan mereka yang memiliki perbedaan, baik perbedaan intelektual, perbedaan kemampuan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian nanti itu akan berlanjut ketika mereka lulus. Ketika lulusan yang baik, maka jenjang karir selanjutnya itu akan baik juga. Artinya ketika lulusan sekolah yang berkualitas, maka akan diterima di universitas yang berkualitas maupun perusahaan-perusahaan yang berkualitas juga. Nah, peranan PAI dalam hal ini ya, yaitu untuk meningkatkan untuk meningkatkan karakteristik siswa. Jadi siswa yang dibentuk itu harus benar-benar memiliki karakter sesuai dengan akhlakul karimah, sehingga ketika lulus itu mereka akan menjadi insan yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua yaitu narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan, dan persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif ya. Jadi mutu itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu mutu absolut dan mutu relatif ya. Mutu absolut adalah mutu yang bermakna atau diakui sama oleh semua orang. Indikatornya antara lain berkelas tinggi atau high class, kemudian mahal, mewah, eksklusif, elit, dan seterusnya ya. Pokoknya yang berkaitan dengan high class. Semua orang itu ingin memilikinya, atau semua orang itu pasti
mendambakannya, tetapi belum tentu dapat menggapainya. Mutu relatif adalah jenis atau tingkatan mutu yang sesuai dengan jangkauan masing-masing pihak atau orang-orang yang akan dicapai. Mutu relatif ini yang dimaksudkan yaitu dengan MMT adalah MMT yang selalu dinamis meningkat dalam waktu ke waktu sesuai tuntutan pelanggan mereka masing-masing. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu uraian ya secara tahap atau tahapan manajemen mutu terpadu dari awalnya. Ya. Yang pertama itu dikenal sebagai era tanpa mutu, yaitu terjadi pada masa ini itu dimulai sebelum abad ke-18 di mana produk yang dibuat tidak diperhatikan mutunya. Hal seperti ini mungkin terjadi karena pada saat itu belum ada persaingan atau belum ada monopoli ya, masih berdiri sendiri. Dalam era modern saat ini, praktek seperti ini masih bisa dijumpai, perbedaan yaitu pengadaan listrik misalnya. Hingga saat ini masih dikuasai oleh PLN, sehingga masyarakat tidak bisa pindah meskipun pelayanan listriknya sering mati atau sering trouble ya. Jadi PLN itu merupakan satu-satunya pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada alternatif lain seperti halnya bensin juga ya. Bensin Indonesia itu masih dikuasai Pertamina. Tidak ada perusahaan lain yang memproduksi bensin. Ya, jadi walaupun pelayanan buruk ataupun hasilnya tidak maksimal, tapi mau tidak mau masyarakat harus bisa mengkonsumsinya atau mau tidak mau harus menggunakannya. Dahulu Telkom menjadi satu-satu operator telepon sehingga masyarakat tidak bisa berpaling meskipun harganya mahal dan sulit untuk mendapatkan sambungan telepon ke rumah. Nah, itu juga salah satu contohnya. Jadi di Indonesia dulu itu Telkomsel itu masih satu-satunya. Tidak ada provider yang lain yang bisa menyainginya. Jadi ya kasusnya sama, walaupun kadang sulit, sinyal sulit ataupun susah didapatkannya, tapi mau tidak mau masyarakat harus bisa mengkonsumsinya. Tahapan yang kedua yaitu era inspeksi, atau yaitu era ini itu dimulai berlangsung sekitar tahun 1800-an ya, di mana pemilihan produk akhir dilakukan dengan cara melakukan inspeksi sebelum dilepas ke konsumen. Tanggung jawab mutu produk diserahkan sepenuhnya ke Departemen Inspeksi atau KISI. Departemen KISI akhirnya selalu jadi sasaran bila ada produk cacat yang lolos ke konsumen. Di sisi lain, biaya mutu menjadi membengkak karena produk seharusnya sudah bisa dicegah, harus dicegah masuk ke proses berikutnya. Pada saat departemen terkait menemukan adanya cacat di berbagai hal ya. Kadang kan kita sering menjumpai barang-barang yang cacat ya. Itu biasanya barang-barang yang dengan merek yang tidak terkenal ya. Jadi itu akan sangat sulit ya untuk bisa dihindari, bahwasanya terkadang banyak barang-barang yang cacat itu karena kita tidak teliti dalam proses finishingnya, sehingga itu merupakan ancaman bagi kita ya. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu dikenal sebagai statistical quality control atau berada pada era pengendalian mutu secara statistik. Era ini dimulai pada tahun 1930 oleh Walter dari Bill Telephone Laboratories. Departemen inspeksi dilengkapi dengan alat dan metode statistik untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi pada produk yang dihasilkan departemen produksi tersebut. Departemen produksi menggunakan data tersebut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem dan proses. Kemudian tahap keempat, quality assurance era. Era ini mulai berkembang pada tahun 1950-an. Konsep mutu meluas dari sebatas tahap produksi atau hilir ke tahap desain. Dalam
berkoordinasi dengan Departemen Jasa atau Maintenance, PPIC, gudang, dan lain-lain. Manajemen mulai melibatkan dalam penentuan pemasok atau supplier. Konsep biaya mutu mulai dikenal bahwa aktivitas pencegahan akan mengurangi pengeluaran daripada upaya perbaikan cacat yang sudah terjadi. Desain yang salah misalnya akan mengakibatkan kesalahan produksi atau instalasi. Oleh sebab itu, sangat ketelitian desain untuk mengurangi biaya. Jadi ketelitian desain itu harus diperhatikan. Contoh dari era ini adalah penggunaan ISO 9000 versi 1994. Kemudian selanjutnya ada tahap kelima dikenal sebagai strategis quality management atau total quality management. Dalam era ini keterlibatan manajemen puncak sangat besar dalam menjadikan kualitas sebagai modal untuk menempatkan perusahaan atau menempatkan instansi siap bersaing dengan kompetitor yang lain. Sistem ini didefinisikan sebagai sistem manajemen strategis dan integratif yang melibatkan semua manajer atau karyawan serta menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif untuk memperbaiki proses-proses organisasi atau proses-proses dalam sekolahan secara berkesinambungan agar dapat memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Contoh era ini adalah penggunaan sistem manajemen mutu ISO 9000 versi 2000 dan 2008. Nah, dari berbagai paparan di atas itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu memiliki makna beragam, namun pada intinya adalah bagaimana sih menghasilkan produk atau jasa yang bisa melayani kebutuhan pelanggan atau kebutuhan masyarakat ya. Bahkan melampaui harapan mereka. Jadi semua kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Mereka itu merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Dari sisi perusahaan, keunggulan mutu produk akan memberikan keuntungan berupa peningkatan jumlah pelanggan dan penurunan biaya yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau diperoleh sekolahannya. Pengenalan tahap-tahap perkembangan konsep mutu akan menyadarkan kita posisi konsep mutu yang kita terapkan saat ini di perusahaan atau di sekolah atau di organisasi dan menyesuaikan dengan konsep yang terbaru. Dengan demikian, kita akan selalu siap memberikan mutu yang terbaik untuk keuntungan pelanggan dan perusahaan kita sendiri. Yang terakhir, yaitu konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Nah, konsep mengenai apa sebenarnya sih kepuasan pelanggan tersebut, itu telah banyak dikaji ya oleh para pakar ya. Tidak hanya pakar Indonesia, namun pakar internasional. Seperti contoh, Nasution mengutip dari C dan Wilton bahwa menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonformasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sedangkan Kotler, sebagaimana dikutip juga oleh Nasution, itu menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah sesuatu kondisi di mana kondisi terakhir yang diterima oleh pelanggan dari produk yang ia dapat atau ia rasakan ya, sesuai dengan yang ia harapkan dari produk tersebut. Artinya produk yang sudah dirasakan itu sudah ada patokannya ya. Patokan penilaian itu merupakan patokan yang ada pada benak kita sendiri. Artinya walaupun yang kita nilai itu berdasarkan hal yang objektif, namun itu tidak semuanya objektif karena perasaan kita juga mempengaruhi produk tersebut. Bahwa kita memiliki ekspektasi pada produk tersebut. Artinya jika produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka itu akan mempengaruhi pada penilaian kita. Apabila dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka dapat apa yang didapatkan oleh masyarakat pengguna lembaga pendidikan tersebut atau pendidikan kita sesuai dengan apa yang ia harapkan dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, itu sama ya.
Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan atau produk seorang ya, ataukah produk yang kita hasilkan, kita selaku manajerial dari 3M tersebut. Maka pelanggan yang menentukan kualitas suatu produk atau outputnya. Beberapa unsur penting dalam kualitas yang ditetapkan pelanggan, antara lain, yang pertama, pelanggan harus merupakan prioritas utama organisasi. Jadi pelanggan itu merupakan tujuan dari organisasi ini. Nah, ketika di dalam dunia pendidikan, maka yang dimaksud pelanggan itu adalah orang yang nantinya akan menerima jenjang selanjutnya. Seperti perguruan tinggi, itu merupakan pihak yang menerima di jenjang selanjutnya, karena setiap lulusan itu pasti akan menerima siswa-siswa yang berkualitas ya. Pelanggan harus merupakan prioritas utama, itu yang pertama. Kemudian pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling penting, yaitu pelanggan yang membeli berkali-kali. Itu ketika kita lihat dari tinjauan kewirausahaan. Nah, kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan terus-menerus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.